Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati para staf kerja Politik Ilmu Bangsa terlebih untuk pondok pesantren Banyak, para dosen, para mahasiswa, para adik-adik mahasiswa baru yang Allah semuanya memberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah tinggi ilmu bahasa Arab ini dengan baik dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, sempat untuk bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah untuk melaksanakan Ayyamut Ta'aruf, hari perkenalan kampus tiba untuk mahasiswa baru tiba yang akan insya Allah nantinya berprestasi tiba sehingga bisa mengharumkan nama tiba dan menjadi tiba lebih maju lagi. Salawat serta salam marilah kita telah limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat kita kepada beliau kita dijadikan, kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Para adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dibabarkan panjang lebar oleh Pak Tiga tadi, Bapak Samsul MAG, MPD dengan sangat gamblang tentang istiba dan hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan dan sebagainya. Saya hanya ingin memberikan beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang niat kalian ke istiba. Apa niat kalian? Untuk apa? Untuk talabul ilm. Itu satu, itu yang jangan lupa itu talabul ilm. Karena kalau niatnya sudah salah, nanti tak lulus, tidak lulus nanti. Jadi karena kalian thalabul ilmi, nyari ilmu, mencari ilmu di sini di sekolah ilmu bahasa Arab ini, maka kalian tugasnya hanya mencari ilmu. Apa yang diberikan oleh Setiba, kalian harus bisa. Seandainya ini makanan, kalian makan. Apa fasilitas yang ada, perpustakaan, semuanya kalian harus bisa harus bisa menyelami di dalamnya. Perbedaan dunia akademik dengan dunia ketika kalian selama di sekolah itu adalah dulu ketika saya kuliah pertama kali, ketika tanya oleh dosen, dulu waktu itu stadium general, itu ditanya, sudah baca berapa buku pada hari ini? Literasi itu harus sangat penting untuk dunia mahasiswa ini. Jadi harus dirubah. Kalau ketika sekolah kalian itu melaksanakan LKS, jawab A, B, C, sekarang bagaimana kalian itu senang membaca. Kalau bisa buku yang ada di perpustakaan walaupun tidak banyak di bawah itu
kalian buat apa namanya ya, jangan dirusak. Lecet nggak apa-apa karena sering dibaca. Nah, jangan sampai buku yang dibawa itu tetap baru karena tidak pernah disentuh oleh para mahasiswa. Nah, jadi fasilitas pemutaran sangat-sangat. Ketika kalian di dunia di kelas, mungkin kalian akan apa namanya itu hanya mendengarkan dosen berbicara tentang teori keilmuan, yang kalau dosen itu bisa memberikan clue kepada mahasiswanya, biasanya dia akan memberikan bahwa yang saya bicarakan ini ada di kitab ini, di buku ini. Dan tugas kalian untuk mencari buku itu di perpustakaan dan mempelajarinya dan mentadaburinya. Apalagi tugas dari dunia akademik. Pertama tadi kita jelaskan adalah pendidikan, yang kedua penelitian, yang ke pengabdian masyarakat. Di dalam perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan itu adalah dunia akademik ketika kalian melaksanakan perkuliahan dan sebagainya. Dan penelitian itu adalah bagaimana kalian mengeksplorasi apa yang kalian dapatkan di kelas, untuk kalian kembangkan dalam berbagai hal. Bisa dalam tulisan, ilmiah, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya adalah sering membaca. Bagaimana kalian akan mentuangkan apa pikiran apa kalian yang akan tuliskan di sebuah makalah, misalkan kalau kalian tidak membaca? Apakah Anda mendapatkan wangsit gitu? Suatu hal yang, karena dalam dunia ilmiah itu kan harus ada masodirnya, marojiknya. Marojiknya itu adalah buku dan bahan-bahan bacaan lainnya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi plagiat. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Jadi kalian ketika berada di dunia ngereng. Selamat datang pembicara Dr. Kiai Abdul Qadirani. Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar. Ahlan wa sahlan. Jadi ketika kalian sudah berada di dunia mahasiswa, maka hal-hal yang kalian terjadi selama ketika menjadi siswa itu akan berubah. Kalian dituntut untuk banyak membaca. Jadi saya harapkan nanti kalian sebagai mahasiswa baru, saya harap kalian bisa mengembangkan apa yang ada di kalian dalam segala hal. Yang tahfidz, kalian bisa berprestasi dengan tahfidznya, kita akan fasilitasi kalau ada perlombaan atau apa, kita akan ikut sertakan, dan kalian bisa berprestasi dan mengharumkan nama Stiba dengan ketahfidzan kalian. Ketika karena dunia sastra, ada yang minat dengan dunia kesastraan, kalian kembangkan hal itu sehingga apa yang kalian bisa persembahkan nanti bisa juga mengharumkan nama Stiba, sehingga nama Stiba nanti lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dan seterusnya, saya berharap bahwa para mahasiswa ini yang hadir di tempat ini sebagai talabul ilmu, harus diingat sebagai pencari ilmu. Dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ma sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi, ketika kalian menuntut ilmu,
semua ilmu yang kalian pelajari nanti niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan berikan kalian kemudahan untuk bisa masuk surga. Sebelum masuk surga, kemudahan semua dunia akan kalian terima dengan kemudahan-kemudahan. Bahkan dalam hadis terakhir bahkan hewan laut hatta hud itu akan mendoakan kalian. Akan mendoakan kalian sebagai talabul ilmi. Jadi pertama yang saya ingin tajdid dunia. Jadi kalian untuk apa kalian istighfar? Yang pertama kalian untuk mencari talabul. Sehingga saya harapkan nanti kalian lulusan istighfar bisa menjadi ulama di tengah masyarakat. Ulama yang ilmuwan karena telah melalui pendidikan perguruan tinggi di istighfar sehingga menjadi ulama dan juga menjadi ilmuwan yang bisa mengamalkan ilmunya sesuai dengan standar dan kaidah zamannya. Dan juga kalian bisa menjadi ilmuwan yang ulama. Menjadi ilmuwan orang yang tokoh masyarakat, walaupun bukan kiai, bukan ulama, tapi mengerti tentang hal-hal halal haram yang ulama. Jadi yang pertama kalian harus menjadi yang bakat jadi ulama, tapi yang ilmuwan. Yang kedua, kalau tidak bisa jadi kiai, tidak bisa jadi ulama yang ditokohkan masyarakat karena keilmuan agamanya, kalian bisa menjadi ulama, menjadi ilmuwan tapi yang ulama, yang mengerti tentang agama Islam dan syariat-syariatnya. Sehingga apapun kalian nanti ketika terjun di masyarakat, kalian akan menjadi orang yang berguna dan bisa mengharumkan nama istighfar, terutama bisa mengharumkan Islam, agama Islam, dan bisa membangun peradaban Islam lebih baik sebagaimana yang kita ciptakan untuk mengembangkan lagi peradaban Islam yang lebih baik lagi daripada saat ini. Dan yang kita harapkan nanti di istighfar akan terus mengembangkan hal-hal yang future oriented, masa depan. Jadi bukan sekarang. Seperti kata Sayyidina Ali bahwa jangan didik anakmu seperti kalian mendidik anak kalian dahulu. Karena generasi yang sekarang kalian ini generasi yang akan datang, bukan generasi yang kemarin. Jadi kita harus harus visioner dari pengelola istighfar untuk selalu bagaimana nanti lulusan istighfar itu sanggup menerima tantangan yang akan mereka hadapi untuk masa depan mereka. Mungkin itu saja agar tidak berlama-lama. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, dengan memohon barakah dan mohon dari Allah Subhanahu wa taala, ala barakatillah, kegiatan ATA Ayyamut Ta'aruf mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar ini kami buka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.